ongoing thing. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Sudah semangat. Sudah siap? Siap. Baik. Ya, anak-anak tolong perhatikan meja kursi kalian, duduk yang rapi, supaya kita mulai pelajaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta Resti maju ke depan memimpin kita dalam kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Resti. Tepuk tangan untuk Resti. Masih semangat untuk menerima pelajaran? Masih. Oke, baik, tunjukkan semangat kalian dengan menyanyi lagu nasional Indonesia Raya. Semua tahu? Tahu. Oke, semuanya berdiri. Hiduplah. Berdiri. Ya, pada hitungan ketiga kita menyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Baik, anak-anak. Hari ini kita masuk pada tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Pak mau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, apa sudah pernah dengar kata pahlawan? Sudah. Anak-anak tahu pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia? Ya, bagus, pintar. Nah, anak-anak, sikap pahlawan itu menolong orang dengan ikhlas, dengan berani, tanpa pamrih. Itu merupakan sikap pahlawan yang dimiliki pahlawan. Anak-anak bisa meneladani sikap tersebut dan cerita yang tadi Pak bagikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap pahlawan lainnya juga seperti menolong orang tua, mungkin membantu orang tua di rumah, membantu membereskan pekerjaan rumah, terus menolong teman yang sedang kesusahan, seperti membantu mengerjakan pekerjaan dan sekolah. Itu juga merupakan sikap pahlawan. Kalau mau bertanya, Raja Purnawarman itu dari kerajaan mana? Saya, Pak. Oke, dari kelompok 1. Kerajaan Tarumanegara. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya? Oke, Ripen. Raja Purnawarman dia berjuang untuk rakyatnya, Pak. Dia membangun saluran air dan memberantas perampok. Apa bukti kecintaan rakyat pada Raja Purnawarman? Markus. Candi. Rakyat mengabadikan telapak kakinya dalam bentuk prasasti, yaitu prasasti. Ada yang bisa maju ke depan dan menceritakan kembali apa yang dilakukan Raja Purnawarman dan wujud kecintaan masyarakat terhadap Raja Purnawarman? Oke, baik, Riven, silakan dari kelompok 1. Raja Purnawarman ini merupakan panji segala raja. Dia sangat berjasa di kerajaannya, yaitu kerajaan Tarumanegara, karena ia berhasil untuk pada masa kepemimpinannya ia berhasil untuk membangun saluran air untuk rakyatnya dan juga menuntaskan para perampok yang ada di kerajaan tersebut, sehingga sebagai wujud kecintaan rakyat Tarumanegara terhadap Raja Purnawarman, ini rakyat Tarumanegara membuat sebuah prasasti telapak kaki Raja Purnawarman dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarete. Ya, baik, terima kasih untuk
cerita yang tadi anak-anak sudah tahu tentang apa sikap pahlawan yang terdapat pada kepemimpinan Raja Purnawarman. Coba anak-anak perhatikan. Oke, siapa yang ingin ke depan dan menceritakan cerita yang sudah Bapak bagikan? Tolong yang dari kelompok lain didengar cerita dari Bapak. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Oke, terima kasih Riben. Baik, dari cerita yang tadi Riben bacakan tentang Dayu yang sedang memikirkan perjuangan Raja Purnawarman terhadap rakyatnya sambil memandangi wajahnya di kolam. Kenapa Dayu bisa melihat wajahnya di kolam? Saya Pak, Oke, karena kolom bisa memantulkan cahaya. oke, terima kasih tentang untuk ini. Nah, kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang mempunyai sifat yang dapat kita lihat dengan mata. Sumber cahaya terbesar itu saya tahu. Saya Pak. Ya, Matahari. Matahari. minta tentang untuk Resti. Perlu kalian ketahui sifat-sifat cahaya itu yang pertama, cahaya bisa dipantulkan. Yang kedua, cahaya bisa merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya seperti kita yang di dalam ruangan ini bisa melihat cahaya dari luar. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pernahkah kalian mencoba di rumah cahaya senter? Punya nggak senter di rumah? Punya. Cahaya senter jika ditujukan kepada cermin, maka cahaya yang mengenai cermin itu dapat dipantulkan kepada arah yang anak-anak inginkan. Itu namanya cahaya dapat dipantulkan. Sedangkan cahaya yang dapat menembus benda bening itu seperti ini kaca pada jendela. Kita bisa melihat cahaya dari luar karena kaca pada jendela ini bening. Yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya yang dapat dibiaskan ini kita akan lihat pada percobaan minggu depan. Nah, di sini Pak akan membagikan evaluasi dan bahan-bahan apa saja yang akan dibawa pada minggu depan untuk praktek sifat-sifat cahaya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Pak ingin bertanya kepada kalian, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Pelajaran bagaimana yang anak-anak suka hari ini? Ya, ini. Tentang Raja Purnawarman. Siap-siap pahlawan. Ya, kita untuk training. Terus masih ada lagi? Resti? Ya, kita untuk Resti. Ya, baik, sebelum kita pulang, Bapak ingin mengajak kalian menyanyi satu lagu daerah. Ya. Terakhir, nanti tugas dan bahan-bahan untuk percobaan minggu depan jangan lupa dibawa dan tugas-tugas jangan lupa dikerjakan ya. Iya Pak. Yes, Pak minta Nona Manis Dede maju ke depan untuk kita dalam doa pulang. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman untukmu. Terima kasih. Ya, baik, anak-anak sampai jumpa minggu depan. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker.